Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qadwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Majelis Keluarga Nisa yang senantiasa dirahmati Allah. Tentu kebersyukuran yang menjadi setiap pagi kita rasakan atas semua nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Tidak hanya di lisan tentunya rasa syukur ini dan dibuktikan dalam amal ibadah sebagai bukti bahwa kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Nikmat yang alhamdulillah di pagi ini Allah sehatkan kita, bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga Allah masih jaga kita dalam keadaan iman dan Islam. Itu sebuah kenikmatan yang paling agung yang harus kita syukuri. Apalagi di Saidul Ayam, di hari Jumat ini, di awal-awal bulan Dzulqa'dah, tentu menjadi satu keistimewaan. Kita bisa menjalani hari-hari di bulan haram ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah kenikmatan terus yang paling agung, tentu kenikmatan ketika kita masuk surga bersama orang terdekat kita, keluarga kita, dan tentu sebelumnya mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah. Kita aturkan salawat dan salam hormat kita untuk baginda Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan Allah terus limpahkan salawat dan salamnya untuk orang-orang yang juga kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam umat Nabi kita baginda Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di Saidul Ayam hari Jumat tentu Al-Faqir selalu mengingatkan diri saya sendiri, tentu juga jamaah semuanya, mari kita manfaatkan hari istimewa ini, apalagi di bulan Dzulqa'dah ini, dengan berbagai amal kebaikan, karena Allah akan lipat gandakan pahalanya. Wabil khusus di Saidul Ayam tentu banyak sekali amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan, dan perbanyak sholawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah yang menjadi sunnah, salah satu sunnah di hari Jumat. Kemudian membaca surat Al-Kahfi, itu menjadi satu sunnah juga. Bahkan sedekah terbaik juga salah satunya dilakukan di hari Jumat. Maka jangan lupakan, mari kita memperbanyak amal kebaikan. Tidak hanya kita ta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupa ibadah-ibadah mahdah, tapi juga ibadah-ibadah lainnya, ibadah sunnah, dan juga ibadah yang berkaitan dengan saudara-saudara kita, berbuat baik untuk saudara kita, tetangga kita, untuk keluarga menjadi salah satu yang paling utama yang juga harus kita tunjukkan wujud kebaikan kita. Dan alhamdulillah di pagi ini dengan dibimbing oleh Tuan Guru Parman Pajar, Hafizahullah Ta'ala, kita tetap insya Allah rutin mengkaji satu kitab Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, sebuah kitab yang tentu menjadi satu panduan bagi kita bagaimana kita mengobati penyakit-penyakit tidak hanya fisik dan juga hati yang paling utama, karena kitab ini salah satunya membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah memberikan sebuah panduan yang lengkap untuk mengobati hati kita. Dan salah satu tema yang insya Allah akan dibahas di pagi ini tentang sebab-sebab jatuh cinta. Ini bagian yang memang sangat fitrah ya, dialami oleh kita. Barangkali yang sudah berkeluarga biasanya diawali dengan ada satu proses cinta, sayang gitu ya, bersama dengan pasangannya. Sebelum menjadi pasangan sah tentu ada rasa cinta yang Allah turunkan untuk kita semua. Dan inilah insya Allah akan dibahas oleh guru kita tentang sebab jatuh cinta. Dan di salah satu bab yang saya baca juga dalam kitab Ibnu Qayyim ada sebuah tema yang judulnya Al-Ishq ya, apa namanya, mabuk asmara. Ini Masya Allah ya, ini sebuah tema yang penting ternyata dibahas oleh seorang ulama sekaliber Ibnu Qayyim, yang juga menjadi pemahaman untuk kita bagaimana kita memahami tentang
mabuk cinta ini, atau dalam bahasa Arab al-isyaq ya. Baik Ustaz Tuan Guru Span Fajar, gimana kabarnya pagi ini? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa Masya syukurillah. Allah. Masya Tema Allah. yang sangat menarik nih saat pagi ini tentang sebab-sebab jatuh cinta. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar antum Ustaz Khalis? Alhamdulillah, syukurlah. Saya sekilas membaca di saat tadi beberapa kitab, yang kitab Ibnu Qayyim ini yang berkaitan dengan kasmaran ya. Masya Allah. Dan ini memang harus kita pahami nih, jangan sampai kita menjadikan cinta terhadap manusia ini menjadi melebihi cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Baik, tafadhol masykur Ustaz. Baik. Syukran Ustaz Khalis. Barakallah fina wa fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على حبيبنا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله والشكر لله أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bagaimana kabarnya seluruh jamaah Majelis Keluarga Indonesia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah Ustaz. Insyaallah. Ada Bundo Nirwana. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tetap istiqamah. Insyaallah. Alhamdulillah, amin. Mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kehendak, keinginan dan perintah yang memberikan nikmat sehat. Kita gunakan untuk takarrub kepada Allah, memaksimalkan amal saleh, amal kebaikan. Mudah-mudahan insyaallah Allah terima amal saleh kita, kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Ya Bunda Nana, Bunda Dewi, ya Bunda Reni, barakallahu fina fikum ajmain. Baik. Pagi-pagi bicara tentang cinta, Masya Allah. Masya Allah. Menarik tentang cinta. Apalagi yang pakai mukena ungu nih kan. Ada yang pakai mukena ungu enggak? Bunda Darmi. Biru, Ya, saya kan sama Bunda nih sama nih biru. Biru, mau kena biru. Nggak punya. Alhamdulillah. Baik. Tidak sempurna iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna keimanan itu bila mana dia tidak meletakkan Allah dan Rasulnya di dalam kalbu pada tingkatan yang paling utama. Nomor satu dan yang paling utama adalah bila mana kita mencintai Allah dan Rasulnya, inilah bukti keimanan seseorang. Begitu juga kita tidak mencintai dengan sempurna dari kalangan hamba Allah, dari kalangan manusia, siapapun mereka, apakah itu pasangan, ya,
apabila kita tidak meletakkan pada posisi yang istimewa di dalam kalbu kita. Kalau hanya sekedar pengakuan, banyak orang yang hanya bisa mengaku, tapi ketika diminta pembuktian dari pengakuan itu, kadang banyak yang tidak mampu membuktikan, termasuk adalah pembuktian cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian pembuktian cinta kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa penyebab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Seseorang akan jatuh cinta. Yang pertama adalah karena objek atau zat yang kita cintai itu zat yang sangat memiliki sifat kebaikan. Sehingga secara otomatis dia akan berada dan memiliki posisi tempat di dalam hati kita. Karena kebaikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik. Dan sungguh amat luas kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya seorang hamba akan meletakkan Allah pada tingkatan pertama di dalam hatinya, di dalam kalbunya, sesuatu yang paling dia cintai. Karena dia Allah yang maha luas kebaikannya. Bahkan Allah menyebut tentang dirinya zat yang maha baik. Dalam Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah, Al-Barru. Al-Barru adalah zat yang maha baik. Karena kebaikan Allah yang amat luas, yang tak terbatas, inilah yang menyebabkan hamba-hamba Allah beriman meletakkan Allah pada tingkatan pertama, zat yang paling dicintai. Nah, disinilah kemudian kita dapat mengambil pelajaran bahwa cinta itu akan tumbuh, akan terus bersemi dan terjaga karena dipupuk oleh kebaikan. Ini Bunda Darmi, para bunda semuanya, saya yakin akan semakin tulus mencintai pasangan, mencintai suami, apabila suami kita terus menghadirkan kebaikan untuk kita. Betul tidak? Ya Ustadz. Betul. Begitu juga para suami akan semakin cinta kepada istrinya, kepada pasangannya, bila mana sang istri selalu menghadirkan kebaikan. Betul banget. Alhamdulillah. Sehingga ulama mengajarkan kita jangan menuntut cinta. Jangan memperkarakan cinta, karena dia nggak ada salahnya. Jangan dituntut. Jangan perkarakan dia. Jangan menuntut cinta, karena cinta itu akan hadir dengan sendirinya. Dia akan tetap terjaga dan bersemi selama kita pupuk dengan kebaikan. Begitu. Karena kebaikan Allah setiap waktu, setiap saat. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu dijaga oleh Allah. Begitu kebaikan Allah bagi orang beriman, itulah yang menyebabkan dia cinta kepada Allah. Nah, kita yang memiliki pasangan, pelajarannya adalah tetaplah hadirkan kebaikan. Berbuat baiklah terhadap pasangan kita. Maka cinta itu akan tetap terjaga. Begitulah cara merawat cinta. Selalu hadirkan kebaikan. Suami, hadirkan kebaikan di dalam rumah tangga.
istri, hiasi rumah tangga kita dengan bukan pernik-pernik, barang-barang mahal, tidak. Hiasi rumah kita itu dengan kebaikan. Maka rumah tangga akan penuh dengan cinta. Iya. Itu sunnatullah. Sunnatullah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadi zat yang paling dicintai dan paling tinggi diposisikan di dalam hati manusia? Karena Allah zat yang maha baik. Ya. Allah sebutkan. Ini kita belajar dari sifat Allah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, akan hadir kecintaan itu. Akan terawat cinta, akan terus bersemi apa yang kita sebut dengan al-hub, cinta. Allah al-barru, al-barru zat yang maha baik. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, inna kunna min qablu nad'uhu huwal barrur rahim. Dia Allah yang maha baik dan maha kasih sayang. Al-barru, dia Allah yang maha baik, kebaikannya tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Terus mengalir kepada siapapun. Bahkan tidak hanya untuk orang-orang beriman, orang-orang kafir pun mendapatkan kebaikan Allah. Hadirkan kebaikan yang berkesinambungan, terus menerus. Jangan berhenti untuk menebar kebaikan. Jangan lelah menghadirkan kebaikan. Maka kebaikan itu akan membuat hamba-hamba Allah akan mencintai kita. Ya, bahkan binatang buas sekalipun, kalau kita berbuat baik kepada dia, terus berbuat baik, dia bisa jinak. Itu binatang buas. Ya. Bagaimana dengan Bunda Darmi? Kalau terus suami berbuat baik, dia akan jinak. Ya. Bercanda Bunda Darmi. Ya. Segalak apapun Ustaz Khalis, seliar apapun, tanda kutip, seliar apapun Pak Selo, kalau istri selalu berbuat baik, ya, dia nggak akan, Ustaz Selo nggak akan, Ustaz Khalis nggak akan jadi pada yang lain. apa tadi saya sebut, kok konotasinya buruk ya, liar gitu. Kalau itu mah. Ya, jadi Bunda gitu, jinakkan Langsung luluh. suami dengan kebaikan. Tanda kutip, jinakkan suami dengan kebaikan. Itu sunnatullah. Baik, jadi yang menyebabkan kita cinta terhadap sesuatu itu karena kebaikannya. Nah, kalau kita tarik ini kepada Allah dan Rasulnya, Allah zat yang maha baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sudah menanam kebaikan, punya saham kebaikan terhadap diri kita ini. Walaupun kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak berjumpa dengan Rasul, tidak secara langsung mengalir kita lihat kebaikannya kepada kita, tapi Nabi punya saham kebaikan terhadap diri kita. Itu kemudian kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah orang yang kita tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan, tapi tertanam rasa cinta? Cinta walaupun nggak pernah ketemu. Kenapa? Karena ada kebaikannya yang mengalir kepada kita. Saya kasih contoh. Saya tidak bertemu dengan kedua nenek saya. Ya, nenek saya dua-duanya meninggal sebelum saya lahir. Adapun kedua kakek saya ketemu. Tapi subhanallah, itu kalbu saya. Seolah-olah saya pernah ketemu sama kedua nenek saya. Seolah-olah dia telah menanamkan secara langsung kebaikan kepada saya. Kenapa?
Karena saya dapat cerita dari ayah saya, cerita dari ibu saya, tentang bagaimana pengorbanan nenek saya merawat, menjaga orang tua saya. Membesarkan. Dia cerita dulu, nenekmu begini. Ya Allah. Itu kebaikannya terhadap orang tua saya, yang saya tidak pernah ketemu dengan nenek saya. Cinta saya terhadap nenek saya tidak lebih kurang, ya, tidak kurang dari saya mencintai terikatnya saya dengan kakek-kakek saya. Karena kebaikannya. Bahkan orang yang kita tidak pernah bertemu sekalipun, tapi ada kebaikannya mengalir kepada kita, kita akan mencintai dia. Lalu bagaimana dengan orang yang kita pernah bertemu, pernah hidup bersama, suka duka bersama, ada kebaikan yang selalu mengalir, kebaikan selalu kita hadirkan, saya yakin itu adalah penyebab kita saling mencintai. Ya. Jadi hadirkan kebaikan, maka akan tumbuh kecintaan. Di dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, dan kebaikan Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan yang bersifat umum ada kebaikan yang bersifat khusus ada. Ya. Di antara kebaikan Allah yang bersifat khusus bagi orang-orang beriman, di dalam surat Al-Isra, di dalam surat Al-Infitar, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya Allah akan memberikan kebaikan yang sempurna bagi orang yang abrar, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan Allah secara khusus akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat al-bar yang maha baik, dan al-bar, kebaikan Allah ini ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Bersifat umum, Allah memuliakan seluruh manusia. Laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam. Itu kebaikan Allah yang bersifat umum. Semua manusia mendapat kebaikan Allah. Ada kebaikan Allah yang bersifat khusus. Kebaikan Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya. Ya. Nah, di sini kemudian kita mengambil pelajaran dalam kehidupan kita bahwa kebaikan kita ini ada yang bersifat umum. Kebaikan kita yang bersifat umum. Kita berbuat baik kepada siapapun, kita mengenalnya ataupun tidak mengenalnya. Kita menghadirkan kebaikan, sesuatu yang bermaslahat untuk siapa saja. Siapapun yang menggunakan fasilitas kemaslahatan itu, kita hadirkan tanpa pandang bulu. Ini kebaikan yang menghadirkan kecintaan. Kemudian ada kebaikan kita yang harus bersifat khusus. Bersifat khusus bagi orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Siapa mereka? Orang-orang yang ada dalam lingkaran kehidupan kita. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua. Orang-orang yang
dekat dalam kehidupan kita. Inilah kebaikan yang kita lakukan bersifat khusus. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, di antara penyebab seseorang mencintai atau jatuh cinta adalah karena kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya karena kebaikan yang ditorehkan oleh hamba tersebut. Karena kebaikan yang dia lakukan, maka Allah jatuh cinta kepada hamba tersebut. Ya. Oleh karenanya, apabila kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka hendaknya lakukanlah kebaikan. Begitu pula apabila kita ingin menjadi hamba yang dicintai di kalangan hamba-hamba Allah, di kalangan manusia, maka hadirkan kebaikan. Apabila kita ingin dicintai di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, ataupun anak, maka tanamkan kebaikan. Ya, kebaikan itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang dicintai. Ya. Kedua, penyebab seseorang jatuh cinta atau dicintai adalah karena kemuliaan. Karena kemuliaan. Dalam bahasa lain disebut karena keindahan, li jamadihi, karena keindahannya. Ya. Orang langsung jatuh cinta, orang langsung senang. Kenapa? Karena keindahannya. Para bunda, kenapa cinta dengan bunga mawar? Kenapa senang dengan bunga mawar? Karena keindahannya ya. Hah? Karena keindahannya bunga mawar. Pak, suaranya kecil ya? Karena dia indah. Walaupun dia berduri, tapi dia bunga mawar. Yang Dia indah. indah. Itulah yang ditanamkan oleh baginda Nabi SAW. Keindahan. Keindahan Rasulullah SAW ada pada keindahan akhlaknya. Walaupun tentu kalau kita buka kitab-kitab tentang sifat jasadiyah, sifat fisik Nabi SAW, beliau adalah manusia yang paling indah fisiknya. Tampan, menawan. Rasul SAW. Tapi lebih dari itu, keindahan yang memancar, yang nampak pada diri Rasul SAW adalah keindahan budi pekerti, keindahan akhlaknya. Melihat keindahan akhlak Nabi SAW, orang jatuh cinta. Ya, cinta itu tidak melulu terkait dengan syahwah. Ingat, cinta itu keterikatan kalbu, keterikatan hati. Ya. Ada orang yang ingin menghina Nabi SAW. Ya, tapi dia nggak pernah lihat Nabi. Dia ingin menghina. Kalau dapat berita ada laki-laki mengaku sebagai utusan Tuhan membawa agama, ya, sampai berita kepada dia, dan dia ingin hina. Mana itu orang itu? Saya ingin buatkan syair untuk menghina dia. Ketika dia melihat Rasul SAW, bagaimana akhlaknya, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau bicara, akhlak Nabi, jatuh hati. Yang tadinya dia ingin menghina, yang terlahir kemudian
sanjungan karena kebaikan akhlak Nabi SAW. Iya. Jadi yang menyebab seseorang itu jatuh cinta, bahkan akan langgeng, terawat, terjaga cintanya karena akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik. Jadi para bunda atau para suami kita nih, jadilah laki-laki, jadilah suami yang terbaik dalam akhlaknya di rumah tangga. Di rumah, bukan di luar rumah. Paling utama di rumah. Setelah kita mampu menjaga, merawat, mengaktualisasikan akhlak baik itu di rumah tangga, bawa dia keluar. Nilai-nilai akhlak yang baik itu terapkan pada manusia yang lain. Apakah itu sahabat, kawan, ya, kolega, teman, siapapun itu di luar rumah kita, terapkan akhlak yang baik sudah kita terapkan di rumah, itu baru bawa keluar. Karena yang paling utama dan yang paling berhak merasakan, menikmati akhlak baik kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Itu yang membuat cinta, tumbuh itu cinta karena akhlak yang baik. Subhanallah. Al-mar'atu salihah. Al-mar'atu, perempuan. As-salihah, yang baik. Bagaimana karakternya, sifatnya, tabiatnya? Al-mar'atu salihah, akhlaknya yang menawan. Nampak dari mana akhlak itu? Dari ucapan, dari perbuatan. Laki-laki yang istimewa, yang baik, yang disebut Nabi, laki-laki yang paling baik itu adalah laki-laki yang paling menawan akhlaknya. Akhlak dari mana? Di rumahnya. Kata Nabi, khiyarukum khiyarukum linisaikum wa ana khiyarukum. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-laki atau suami yang terbaik di antara kalian adalah para suami, para laki-laki yang mampu berlemah lembut, berkasih sayang, beranak baik terhadap istri-istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik. Nabi meninggal dunia, datang para sahabat bertanya kepada istri Rasulullah, Ummul Mukminin, tolong ceritakan kepada kami tentang akhlak Nabi di rumah. Sang istri keluh, terdiam, tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Karena dia langsung terbayang bagaimana akhlak Nabi di rumah. Seraya Ummul Mukminin mengatakan, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu seperti Al-Quran yang berjalan. Semua kandungan Al-Quran tentang budi pekerti, tentang akhlak yang baik ada pada diri Nabi, dan itu ilmu terapan di rumah. Ya, dipraktekkan di rumah oleh Rasulullah SAW. Karena akhlak baik kita akan dicintai. Ya. Dari situ nampak kebaikan, keindahan. Ya. Walaupun memang ini terkadang ya bagi kita nih, kita letakkan pada urutan kedua, akhlak. Biasanya kebaikan itu yang kita lihat adalah kebaikan jasadi, fisik. Ya. Orang jatuh cinta langsung pada tatapan pertama, pada pandangan pertama dilihat, indah. Apakah itu karena kulitnya yang putih, ataukah karena hidungnya yang mancung, atau karena alisnya yang apa, Ustaz Khalis? Seperti semut beriringan. Yang indah, bukan alis buatan.
ataukah karena senyumannya. Tapi itu nggak ada gunanya, nggak bernilai apabila keindahan akhlak ini nggak ada. Makanya kemudian Qais itu menjadi gila karena yang dia lihat pertama adalah fisiknya. Qais atau yang kita kenal dengan Majnun, yang jatuh cinta kepada Laila. Dia jatuh cinta sampai dia gila karena cintanya. Dia memandang apa? Memandang keindahan fisiknya. Laila yang dia cintai, yang hatinya tertambak itu di Laila, membuat dia gila. Gila karena apa? Memandang fisiknya. Ya. Sejatinya memang ini harus sejalan. Satu komponen keindahan zahir tadi harus dibalut oleh keindahan batin. Ya, kalau keindahan zahir itu sifatnya temporer, sebentar saja, ya, karena keindahan fisik, kecantikan, kemolekan, ketampanan, semuanya akan sirna. Jangan ditanya Bunda Nirwana 40 tahun yang lalu, kan begitu. Jangan ditanya Ustaz Khalis 20 tahun yang lalu, ya, sebagai bintang kelas gitu. Masya Allah. Itu masih bintang, ada yang lain rembulan kala itu. Ya, semuanya akan sirna, semuanya akan hilang. Tapi kalau keindahan yang keluar dari jiwa kita, kepribadian yang baik, ini yang terus langgeng. Akhlak yang baik, akhlak yang dijaga, yang dirawat, yang dibangun di atas keimanan. Karena iman itu yang akan terus langgeng. Nah, rawat ini, kebaikan ini, keindahan ini akan terus terjaga, itu cinta. Ya. Kalau awal-awal nikah, subhanallah, saling sanjung menyanjung. Ya kan? Suami menyanjung istri, istri pun begitu melemparkan sanjungan kepada suami. Kenapa? Karena semua masih terlihat indah. Ya kan? Karena yang disanjung adalah yang zahir. Sanjungan terhadap fisik. Yang membuat cinta tetap terjaga adalah keindahan yang keluar dari dalam. Ini harus dijaga, dirawat. Keindahan itulah yang membuat orang jatuh cinta. Ya. Kenapa? Seseorang, orang-orang yang beriman mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena keindahan akhlaknya, keindahan dan menawan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan seseorang jatuh cinta, ya, karena disebutkan karena tadi saya sebutkan kebaikan, ya, kebaikan. Tapi ada yang menyebabkan seseorang itu jatuh cinta karena terikat jasa. Jasa itu ada kebaikan yang kita dapatkan walaupun tidak secara langsung. Ini kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jasa, ya, ada kebaikan yang ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita dapatkan dan yang akan kita harapkan. Yang akan kita harapkan. Apakah kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita hanya kita dapatkan di dunia? Tidak. Kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan bahkan nanti sampai di akhirat. Kebaikan Nabi kepada kita belum kita dapatkan, itu akan kita dapatkan nanti di akhirat.
Inilah yang membuat kita cinta kepada Nabi SAW. Ada istilah yang kita kenal dengan asy-syafa'atu, syafaat. Apakah kita sudah mendapatkan syafaat Nabi di dunia? Belum. Belum. Ya, kita belum mendapatkan syafaat Nabi. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi nanti di akhir. Ya. Ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik ditakdirkan oleh Allah dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi SAW mensyafaatnya, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kebaikan Nabi kepada kita yang menyebabkan kita cinta kepada Rasulullah SAW yang belum kita dapatkan, nanti di akhirat akan kita rasakan. Syafaat Nabi ketika beliau bersujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar disegerakan hisab. Nabi SAW minta kepada Allah agar umat beliau diselamatkan di sirat. Beliau duduk, beliau sujud, beliau tidak mau langsung masuk surga. Dia mengingat kita selaku hamba Allah, umat beliau, meminta kepada Allah. Itulah kebaikan Rasul SAW. Kebaikan Rasul. Bahkan kita mengharapkan dan penuh harap kepada Allah kita mendapatkan kebaikan Rasulullah SAW nanti di akhir. Karena kebaikan-kebaikan itu, jasa-jasa Rasul SAW, kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, apabila kita ingin menjadi orang yang dicintai, maka perkara yang harus kita lakukan adalah tanamkan kebaikan dimanapun kita berada. Bersama siapapun kita berinteraksi, bergaul. Apabila kita menghadirkan kebaikan, maka akan hadir cinta di dalam kalbu manusia untuk mencintai kita. Ya. Kemudian perlihatkan keindahan. Ya. Karena seseorang akan jatuh cinta karena ada sesuatu yang indah yang dia pandang, yang dia lihat. Hadirkan keindahan. Bagi seorang muslim, tentu tidak ada keindahan yang paling utama melainkan keindahan al-akhlaq al-hasanah, al-akhlaq al-karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mempesona, baik untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Berikan kebaikan itu, berikan akhlak tersebut, maka insya Allah kita akan dicintai. Maka jangan menuntut cinta, karena cinta tidak ada salahnya, tidak perlu diperkarakan, jangan dituntut. Biarkan dia hadir sendiri. Ya. Yang harus kita lakukan adalah penyebab hadirnya cinta itu. Dalam kehidupan rumah tangga, perbanyak kebaikan, tebar kebaikan, berikan kebaikan yang maksimal, optimalkan kebaikan yang kita lakukan di rumah tangga kita, maka akan hadir itu cinta. Ya, akan hadir cinta. Perlihatkan akhlak yang baik. Menjadi suami yang berbudi pekerti, yang menawan, yang indah, yang baik. Begitu juga dengan istri. Dan semua itu nampak dari apa? Dari sikap, perbuatan, dan ucapan. Mas Kholis, panggillah dengan suara yang lembut, ya, dengan akhlak yang baik. Bang, ya, jangan dibentak, ya, jangan dengan nada yang tinggi, ya, berlemah lembutlah. Bagi istri, jangan lembut itu kata-kata, itu ucapan, itu suara di luar rumah. Enggak apa-apa, agak kasar dikit di luar rumah, enggak apa-apa. Sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit dalam hatinya. Berarti kasar banget itu ya. Enggak apa-apa deh. Ya. Sehingga tidak ada penyakit di dalam kalbu laki-laki yang di luar rumah. Kalau di rumah, lemah lembut lah. Ya kan?
Jangan dibalik-balik. Mana para bunda? Bunda Darmi, ya. Mana Bunda Reni? Jangan dibalik-balik. Kalau dipanggil suami dengan suara lemah lembut. Kalau tiba-tiba ada laki-laki yang lain bertanya agak kasar, agak keras sedikit, ngegas sedikit, ya suaranya jangan diayun-ayun, itu lebih baik. Itu. Di depan suami nggak apa-apa diayun-ayun. Sikap juga begitu, ya. Para suami, tadi saya sampaikan, istri kita, keluarga kita adalah orang-orang yang paling berhak, orang yang paling utama, pada tingkatan pertama yang berhak mendapatkan sikap baik, akhlak baik, tutur kata baik, bahkan nafkah terbaik. Bolehkah kita traktir teman? Boleh, itu amalan baik. Ya, mentraktir teman, belikan yang makanan yang lezat, yang enak. Tapi ingat, kalau pulang ke rumah bawa oleh-oleh itu cari makanan terbaik, terbaik yang paling disenangi. Ya. Kalau dia suka durian, cari durian terbaik. Nah, gitu. Sekali ya, cari durian terbaik. Kenapa? Karena istri antum suka durian. Ya. Siap, Pecinta durian. Ya. Kalau dia nggak suka durian, antum jangan makan durian di rumah. Antum lah makan durian, wow, enak banget. Istri antum nggak suka durian. Sukanya Mas Batangan, Ustaz. Bawa makan di luar aja. Bawa yang dia sukai, yang dia senangi di rumah. Gitu. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Itulah syarat-syarat ya. Untuk hadirnya cinta, akan tumbuh cinta. Kita akan mencintai dan dicintai karena amalan-amalan tadi ya. Bersumber dari firman Allah, innahu huwal barrur rahim. Dia Allah yang maha baik. Ya. Itulah sumber cinta itu karena kebaikan. Allah alam bisawab. Silakan Ustaz Khalis, barakallahu fina fikum. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau sedikit saya seharikan saja, ternyata memang kita tidak perlu harus mempersoalkan tentang cinta itu. Justru yang paling kita perhatikan adalah sebab-sebab hadirnya cinta. Dan tadi Tuan Guru garis bawahi ada dua hal penting sebenarnya, yaitu adalah kebaikan. Yang paling pertama ya adalah kebaikan akhlak ya dari pasangan kita yang kemudian bisa melahirkan cinta itu. Kemudian juga adalah kita harus memperhatikan soal fisik ternyata ya, karena memang fisik itu adalah salah satu juga yang menyebabkan tentang hadirnya cinta atau kesukaan, kesenangan. Dan ini yang sampai para wanita misalkan lebih banyak berdandan ketika ada kondangan, tapi ketika di rumah lupa untuk dandan, untuk menghadirkan yang terbaik untuk pasangan kita, untuk suami kita. Dan ini sering terjadi saat lebih asik untuk bersolek ketika kondangan, tapi lupa untuk berdandan ketika berada di rumah begitu ya. Masya Allah. Jangan curhat di sini, Ustaz. Iya. Enggak canda-canda. Jadi hampir perilaku kebanyakan Ya, kalau saya lihat. betul ya. Dan ada satu, silakan jamaah yang sedang mempersiapkan pertanyaannya sambil nanti kita sambil ngobrol Ustaz ya. Ini ada satu hadis yang saya baca dari kitab Ad-Dawa ini yang menjadi memantik saya untuk bertanya Ustaz tentang Rasulullah pernah bersabda, hubiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib gitu ya, bahwa aku diberi cinta oleh Allah ini tentang duniamu itu adalah an-nisa itu perempuan dan wangi-wangian ya. Tapi ada satu lanjutannya dalam hadis Nabi ini yang diriwayatkan dari Sabit al-Bunani, aku mampu bersabar asbiru anit ta'am wasyarab, aku mampu bersabar dari makanan dan minuman, wala asbiru anhunna, tapi aku tidak bisa bersabar tentang mereka ya, tentang perempuan. Ini gimana Saya mungkin ada sedikit penjelasan. Ini saya baca dari kitab Ad-Dawa dari Ibnu Qayyim. Ya. Baik. Memandang hadis tadi bahwa Nabi SAW dianugerahkan mencintai an-nisa, perempuan, dan wewangian. Jangan salah memahami hadis tersebut bahwa seolah-olah Nabi SAW hatinya cenderung terhadap perempuan. Ya,
kalau kita baca secara tekstual ayat itu seolah-olah memang Nabi itu kok cenderung banget dengan perempuan. Ingat, kalau umpamanya kita mengatakan, oh ini laki-laki doyan perempuan, konotasinya negatif atau positif? Negatif, Bu. Negatif ya. Iya kan? Nabi SAW itu sama seperti nabi-nabi terdahulu. Mereka beranak keturunan. Dan yang melanjutkan ya sejarah para nabi adalah anak-anak mereka. Nabi Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya karena memiliki anak keturunan yang menjadi para nabi, para rasul. Begitu juga bahwa Nabi SAW beliau mencintai perempuan sama seperti nabi-nabi terdahulu ingin memiliki keturunan. Itu satu. Kedua adalah fitrah, ya. Fitrah bahwa laki-laki mencintai perempuan. Suami mencintai istri, istri mencintai, mana jawab? Ya, Suami. Mencintai warisannya. Enggak. Laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai perhiasan. Allah nggak sebut perempuan mencintai laki-laki, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai perhiasan. Itu fitrah, ya. Karena perempuan suka yang indah. Makanya tadi Ustaz Khalis menyebutkan, ya, bukan hanya untuk perempuan saja, tapi laki-laki pun harus tampil indah, tampil menawan, sehingga istri kita senang melihat kita. Gitu. Nabi pernah menegur seorang sahabat, saya lupa, bahwa dia tidak menampilkan keindahan. Kemudian Nabi mengatakan, perempuan, kau mencintai, kau senang terhadap penampilan istrimu, begitu juga istrimu sama seperti engkau. Senang dan suka melihat penampilanmu. Kalau penampilan istri bagus, suami senang, begitu juga istri senang kalau penampilan suaminya bagus. Nah, jadi jangan hanya menuntut istri jangan pakai rok doang di rumah, di rumah pakai daster, pas keluar rumah baru berdandan, begitu juga suami. Kan begitu. Ya. Makanya Nabi mencintai wewangian. Karena itu mewakili apa? Keindahan, ya, kebersihan. Jadi Nabi SAW mencintai perempuan, beliau sebagaimana nabi-nabi terdahulu mengharapkan keturunan, ya, karena keturunan inilah yang meneruskan dan mewariskan kebaikan. Kedua, fitrah manusia, laki-laki cinta, ya, condong kepada perempuan. Kemudian hadis yang Nabi SAW tidak bersabar terhadap mereka, Allah alam, saya coba nanti apa maknanya dan hadis itu sahih atau tidak. Antum temukan di kitab Ad-Dawa Ustaz Khalis? Mungkin iya betul. Saya baca di kitab Ad-Dawa. bahwa saya tidak sabar terhadap mereka, bukan justru Nabi adalah manusia yang paling sabar terhadap istri-istrinya, ya, tidak sabar terhadap mereka. Jadi kadang makna sabar itu bukan makna sabar bahwa harus Nabi nggak sabar karena mereka banyak mengoceh, banyak menuntut, bukan. Jadi sabar itu bisa maknanya adalah Nabi itu nggak bisa menahan diri. Kan sabar tuh al-habs, menahan diri. Begini, kemungkinan besar makna hadis itu adalah bukan Nabi tidak sabar terhadap mereka, bukan nggak sabar terhadap tuntutan, akhlak, bukan itu. Karena makna sabar itu menahan diri. Nabi SAW, beliau ketika diminta apapun oleh istri-istri beliau, anak-anak perempuannya, Nabi SAW beliau nggak mampu untuk mengatakan tidak. Nah, sekarang gini, kalau anak antum laki-laki minta sesuatu,
terus anak perempuan antum minta sesuatu, siapa yang kira-kira antum lebih cepat untuk respon permintaan itu? Anak perempuan. Nah, jadi kita itu kadang tidak bisa menahan sesuatu ketika anak perempuan kita yang minta. Paham nggak? Sabar itu bukan maknanya sabar nggak sabar, tapi Nabi SAW ketika diminta sesuatu oleh istri-istri beliau, bahkan anak-anak perempuan beliau nggak sabar untuk menunggu lama. Dia segera ingin lakukan, karena itu adalah permintaan mereka yang harus segera ditunaikan. Ya, karena kecintaan Rasulullah SAW terhadap istrinya. Baik. Jadi kemungkinan besar makna hadis itu, Allah alam besar, semoga saya tidak salah, bahwa Nabi SAW ingin segera melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, istri-istri beliau minta sesuatu, ingin segera diberikan oleh Nabi SAW. Itu makna Nabi tidak sabar, bahwa ingin segera melakukan apa permintaan mereka. Ya. Saya contohkan tadi, kalau anak perempuan kita minta, kemudian anak laki-laki kita juga minta. Umpama anak laki-laki bilang, Bi, kita ke tempat ini ya. Oke, itu anak laki-laki. Kemudian anak perempuan kita bilang, Bi, kita ke tempat ini ya. Di waktu yang bersamaan, kira-kira kita sebagai ayah tuh condongnya kemana? Anak perempuan ya. Anak laki-laki atau anak perempuan? Saya yakin anak perempuan. Saya yakin anak perempuan. Itu yang saya rasakan. Ketika permintaan anak saya laki-laki dan perempuan itu sama di waktu yang bersamaan, tapi beda nih objek yang mau dituju. Saya bilang sama yang laki-lakinya, udah ke adikmu aja ya. Saya nggak bilang ke anak perempuan saya, ke perempuan kakakmu aja ya. Enggak. Karena kita memang nggak sabar tuh, nggak sabar kita, nggak kuat untuk tidak menunaikan apa yang diinginkan oleh anak perempuan kita. Begitu juga istri. Itu karena kecintaan. Jadi ini ada kaitannya dengan kecintaan Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya. Karena cinta itulah kemudian dia ingin segera menunaikan apa yang mereka inginkan. Tentu selama tidak melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan jemaah yang ingin berbagi. Pasti semuanya pernah kasmaran ya. Artinya terjatuh cinta. Nah, ini bagian yang tentu harus diceritakan, menarik tentang bagaimana membingkainya dalam syariat ini. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, yang pertama, adakah fitrahnya misalnya seorang laki-laki atau seorang perempuan itu bisa mencintai seseorang di waktu yang bersamaan, lebih dari satu orang? Adakah fitrah seperti itu? Yang kedua, sekarang ini kan generasi semakin berubah ya. Ada Gen Z yang jatuh cintanya itu saya lihat sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, bagaimana menyikapi Gen Z ini, dan saya minta nasihat cara Gen Z untuk merefleksikan cinta di zaman ini yang sangat keras. Terima kasih Tuan Guru. Kalau Assalamualaikum. Gen Z seperti apa Bunda Nadia, bisa jelaskan? Realnya seperti apa tuh Gen Z itu membahasakan cinta, membuktikan cinta, mengutarakan cinta itu. Gen Z gimana sih hari ini? Saya lihat sih kayak ya orang-orang dekat saya aja, kayak keponakan atau ya tetangga atau apa gitu ya. Mereka itu terlalu mudah jatuh cinta gitu, kayak perempuan aja ngelihat laki-laki baik terus dikasih sesuatu, itu dia bilang dia jatuh cinta karena apa? Karena dia banyak ngasih ke saya, kayak gitu. Jadi rasanya beda gitu. Terus laki-lakinya pun seperti itu gitu. Kadang-kadang pandangannya berubah gitu. Jadi lihatnya hanya secara fisik, terus terang-terangan gitu. Jadi cinta itu direfleksikannya udah salah. Ya harus dengan barengan, jalan berdua, kayak gitu-gitu deh Tuan Guru. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin seorang laki-laki atau perempuan jatuh cinta di saat yang bersamaan, di waktu yang bersamaan kepada lebih dari satu orang? Ya, apakah mungkin atau tidak? Hati
karakternya dia berubah. Sumbiyal qalbu qalban li sur'ati taqallubihi. Hati kita ini disebut dengan qalbu dalam bahasa Arab karena dia begitu cepat berubah. Ya, karakternya berubah-ubah. Nah, apakah mungkin kemudian di waktu yang bersamaan dia cinta terhadap lebih dari satu orang? Ya mungkin. Ya, sebagaimana Nabi SAW mencintai istri-istrinya di waktu yang bersamaan. Tapi ada di antara mereka yang lebih dicintai oleh Nabi SAW. Dan kecintaan ini dibingkai di atas dan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti cinta yang dibangun karena ketaatan kepada Allah, tidak melanggar syariat. Nah, adapun hati yang mencintai lebih dari satu orang, namun dalam pandangan syariat tidak dibenarkan, ya itu menjadi ujian bagi yang bersangkutan. Dan cinta seperti ini dibangun karena syahwat, ya, karena syahwat. Apakah mungkin itu terjadi? Iya. Bukankah dalam kehidupan Nabi SAW kita dapat gambarannya, dan ada seorang perempuan di zaman Nabi SAW bersama suaminya di bawah satu atap dalam hubungan berumah tangga, tapi hatinya dia tidak cinta terhadap suaminya. Dan dia mengadu kepada Nabi SAW, dan suaminya reda dan dia reda, akhirnya dipisah oleh Nabi SAW. Ya. Maka Bunda Nadia, Allahu a'lam bishawab, kita tidak tahu, karena yang tahu tentang isi hati itu adalah sang pemilik hati, Allah dan orangnya. Kalau seandainya ada suami-suami yang ternyata dia juga cinta terhadap perempuan lain. Ingat, cinta yang dibangun di atas syariat yang dibenarkan, sebagaimana Nabi SAW mencintai istri-istrinya. Kalau seandainya itu terjadi, apakah dibenarkan dalam syariat? Ya, tentu apabila diatur, ya, dibangun di atas syariat, maka seandainya itu terjadi, kita sebagai seorang perempuan, ya tentu harus reda, ikhlas, ya, menerima syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang membentuk karakter hati laki-laki dan hati perempuan. Apakah boleh laki-laki mencintai lebih dari satu perempuan, satu wanita? Boleh. Diperbolehkan. Bagaimana merealisasikannya? Ini yang jadi masalah. Kalau kalian mampu, ya silahkan. Kalau kalian khawatir dan takut, fawahidah, maka cukup satu. Ya. Karena nggak mampu, ya cukup itu sebagai angan-angan saja, seperti Ustaz Khalis umpamanya. Itu sebagai angan-angan dan cita-cita yang nggak mungkin. Ustaz Khalis. Ya. Begitu ya Bunda Nadia. Jadi harus menyiapkan payung sebelum hujan. Menyiapkan dan menata hati sebelum itu terjadi. Tapi mintalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya Allah, saya nggak mampu, saya nggak kuat kayaknya kalau ada perempuan lain di hati suami saya. Udah minta sama Allah. Apa kalau itu terjadi, apakah kemudian kita menolak syariat Allah? Ya, tidak. Siapkan payung sebelum hujan. Ya syukur-syukur nggak hujan kan, payungnya nggak ada masalah. Ya, yang penting kan ada payung. Hujan tidak hujan, nggak masalah. Kalau tiba-tiba hujan, udah ada payungnya. Oh, kita nggak bisa menahan hujan kok. Allah yang menurunkan hujan. Paham maksudnya? Ya. Kita nggak tahu takdir. Siapa yang tahu takdirnya Bunda Nadia bahwa hanya Bunda Nadia yang ada di dalam hati suaminya? Ini karena Bunda Nadia yang tanya, jadi kita contohkan beliau.
Kalau seandainya terjadi, qadar Allah, hujan diturunkan oleh Allah, kita nggak bisa menahan hujan. Ya, hati suami kita milik Allah, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengendalikannya. Tapi kembali kepada yang tadi. Tolong dicatat. Tolong dicatat. Naikkan nanti nih di medsos masing-masing. Catat. Jadilah istri pemenang. Catat, catat. Istri pemenang itu bukan istri yang mampu menguasai suaminya. Sehingga ada suami-suami yang takut istri. Bukan itu istri pemenang. Istri pemenang adalah yang mampu mengisi setiap jengkal hati suaminya dengan kebaikan, dengan cinta dan kasih sayang, sehingga tidak ada ruang bagi wanita lain hadir di hati suami. Ya, sudah. Ya, itu istri pemenang. Bukan yang menguasai suami, bukan. Mungkin Anda bisa menguasai suami di rumah, tapi ketika di luar rumah, siapa yang menjamin? Ya, maka istri pemenang itu yang mampu mengisi setiap jengkal hati suaminya dengan kebaikan. Ingat, tadi kebaikan yang kita bahas, menghadirkan cinta. Jadi hati suami kita itu sudah penuh dengan cinta kita. Ibarat gelas. Ini ibarat gelas. Gelas ini saya masukkan air, penuh air di gelas ini. Kalau kita tuangkan air lagi, nggak ada tempatnya. Udah penuh. Jadi seperti hati saya sudah penuh. Sudah penuh. Ya Bunda Nirwana. Sudah penuh. Jadi nggak ada tempat kayaknya. Contoh ya. Mana nih para istri? Jadilah istri pemenang. Bukan ingin mengikat suami, bukan ingin mengekang suami, bukan ingin menguasai suami. Enggak, Anda nggak akan menang dengan itu. Biarkan suami kemana saja, dia beraktivitas, kerja di mana saja. Biarkan dia keluar rumah. Tapi isi dulu hatinya dengan kasih sayang kita di rumah. Penuhi hatinya oleh cinta kita, oleh kebaikan kita. Sehingga di luar rumah nggak ada lagi ruang buat perempuan mengisi hati suami kita. Udah penuh hati suami kita oleh kebaikan kita. Paham? Masya Allah. Kata-kata hikmah yang wajib dipegang nih oleh para jamaah. Ya, jadi gini Bunda, kalau ingin mengetahui suami laki-laki, tanyanya sama laki-laki. Ya. Apakah itu ayah kita, apakah itu saudara laki-laki kita, ataukah itu guru kita. Jangan tanya sama perempuan, dia nggak tahu karakter sifat laki-laki. Ya, jadi kalau Bunda ingin tahu sifat suami, karakter laki-laki itu tanya ayah kita, tanya saudara laki-laki kita, tanya guru kita yang laki, gimana sih laki-laki itu? Biar dia betah di rumah, biar dia nggak ingat perempuan lain, biar dia nggak cantol di luar rumah, gimana sih? Ini loh, gitu. Kalau ditanya sama perempuan, mungkin kasus juga sama nanti. Itu terjadi kepada dia. Gitu. Ya, Bunda. Abah, mau nanya Abah, jadi? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, izin menyampaikan amanah dari sahabat tetangga. Pertanyaan sebagai berikut. Syairi, saya sudah berupaya mengajak anak laki-laki saya, istri saya, anak perempuan saya, kalau keluar rumah tuh berhijab, berjilbab. Yang anak lakinya jangan pakai celana pendek, sehingga kelihatan dengkulnya. Sudah sangat lama saya pengen mereka itu mengikuti syariat, tapi kok belum berhasil juga ya. Gimana caranya? Apakah itu karena saya banyak dosa atau karena ketidakmampuan saya membimbing anak istri saya? Saya bilang nanti saya tanya dengan Tuan Guru. Punten afwan. Baik.
Sebenarnya pertama dia sudah menjawab, ya. Kita jawab dengan pertanyaannya tadi. Pertama, coba memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin ada dari rezeki yang kita berikan kepada anak-anak kita dari sesuatu yang Allah mungkin kurang redha. Baik kita ketahui ataupun kita tidak ketahui, sadar atau tidak sadar mungkin pernah ada sesuatu seperti itu, coba perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi orang tua ini harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan amal soleh, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, berikan teladan yang baik, akhlak yang baik. Ya, mungkin kekhawatiran tadi atau apa yang disesalkan ini sesuatu yang mungkin terlambat. Kita tidak memberikan keteladanan, akhlak yang baik dari semenjak anak-anak kita baru tumbuh dewasa. Mungkin orang tuanya baru menyadari ini, dia mendapat hidayah, dia hijrah, terlambat gitu, maka harus memberikan teladan yang baik, akhlak yang baik. Nah, orang tuanya mungkin awalnya dulu tidak memakai hijab, ya, tidak berkerudung. Sekarang dia memakai hijab, kemudian dia dakwahi anak-anaknya. Nah, anaknya dulu pernah melihat ayah bundanya atau bundanya tidak memakai hijab. Ya. Maka perlihatkan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa untuk anak kita. Karena yang memegang hatinya, yang mengendalikan, yang mengontrol, yang menguasai hati suami, istri, anak-anak, bahkan hati seluruh manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan, ya muqallibal qulub, duhai Allah, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami dalam kebaikan. Doakan, ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati, berikan hidayah, berikan taufik, berikan kebaikan untuk anak saya. Sebut apa yang dia niatkan. Apakah itu menutup aurat, menggunakan hijab, berakhlak yang baik, dan seterusnya. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Ikhtiar maksimalkan. Ya, dakwahnya dimaksimalkan. Jangan bosan. Mudah-mudahan di waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, hati anak kita nanti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita berupaya. Apakah dia berdosa nanti ketika anaknya tidak mengikuti nasihat orang tuanya? Tentu ketika kita sudah menyampaikan, mendakwahi, mengajak anak-anak kita mengikuti syariat Allah, kemudian setelah mereka akil balik, ternyata mereka menentang, itu dikembalikan kepada Allah, urusan mereka. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan dosa orang lain kepada kita. Ya. Baik, Begitu ya. terakhir, Bunda Darmi, silakan Bunda. Ya, kemudian tadi Bunda Nadia ya, gimana cara mendidiknya, mendakwahi, kemudian mensikapi anak-anak Gen Z ini. Ya Allah alam bisawab. Ya mungkin nanti ditanyakan ke Ustadz Dodi atau Ustadz Renata ya, bagaimana cara terbaiknya. Tapi yang penting adalah tentu kita sebagai orang tua berkewajiban menanamkan akhlak yang baik. Ini kalau kita lihat sebuah penyakit, maka carikan obatnya. Obatnya adalah kita menanamkan ilmu, pemahaman agama kepada mereka. Ya, di lingkungan itu ciptakan hal-hal yang memberikan edukasi tentang nilai-nilai kebaikan, menjauhi pergaulan buruk dan seterusnya. Ya, ini kewajiban orang tua, kewajiban guru, kewajiban lingkungan untuk menghadirkan ya sarana-sarana yang mengedukasi anak-anak kita itu tidak terjebak pada akhlak-akhlak yang buruk ya. Allahu a'lam bishawab.
Silakan terakhir ya, Bunda Darmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nyimak indah banget ya Ustadz ya. Tapi terkadang hati ya Ustadz. Ini sebetulnya kejadian sudah puluhan tahun lalu ya Ustadz. Saya punya suami. Dia tuh lebih percaya ke orang lain ketimbang saya. Dan saya saat itu saya masih sakit sekali gitu. Dan sampai hari ini itu masih terasa. Kenapa? Karena dia nggak pernah meminta maaf dan dia tidak merasa perbuatan dia itu salah gitu. Saya sampai jadi karena dia tidak pernah meminta maaf dan dia tidak pernah merasa bersalah. Sampai hari ini tuh saya tuh sulit banget, Ustaz. Sulit banget. Untuk melupakan sulit banget kan. Karena dia tidak merasa perbuatan itu salah. Padahal bagi saya sebagai seorang istri itu salah banget gitu loh. Dia lebih percaya sama perempuan lain ketimbang saya gitu. Dan itu menjadi duri sebetulnya Ustaz ya. Di hati saya gitu. Jadi ketika saya itu saya teringat gitu loh. Karena dia nggak pernah berusaha minta maaf, nggak pernah berusaha perbaiki diri gitu loh. Dan saat ini saya itu sebetulnya klimaknya Ustadz ya. Sampai saya kan sering nanya sama Ustadz ya, sering nanya gitu loh. Tentang perceraian, tentang apa gitu. Ya, karena dia nggak pernah merasa bersalah, dia nggak, saya ngerti nggak sih kalau bohongin itu dosa? Enggak. Pernah dengar nggak sih Ustadz ngomong kalau bohongin itu dosa? Nggak pernah dengar kalau bohongin itu dosa. Jadi saya kan sedih banget Ustadz ya. Oh kata saya itu berarti emang selama ini nggak ada apa-apanya gitu loh. Gimana ya Ustadz, cara saya tuh hati ikhlas gitu. Tapi susah banget. Iya. Barakallah. Ya, Bunda Darmi dan semua para bunda sekalian Allah muliakan. Jadi pahamilah bahwa tentu kita mengharapkan tempat terbaik, ya, tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sebagai manusia, kita ingin menjadi orang yang spesial di hati manusia. Apakah itu di hati suami kita, di hati orang tua, sehingga kita butuh perhatian dan seterusnya. Ingat, bukan hanya itu yang kita kejar. Yang paling utama adalah kita menjadi hamba Allah yang spesial di hadapan Allah. Itu yang paling utama. Ingat, itu yang paling utama yang kita kejar. Agar kita menjadi hamba Allah yang istimewa dalam pandangan Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia, seperti apapun kita berbuat baik kepada manusia, apakah itu suami, istri, mereka bukan makhluk yang maksum, makhluk yang terjaga. Ada kalanya kebaikan kita tidak dipandang, tidak dihargai, tidak dilihat. Nah, itulah karakter manusia. Berbeda dengan Allah, Allah menghargai setiap kebaikan yang kita lakukan, bahkan sekecil apapun. Nah, jadi lihatlah ujian yang hari ini menimpa kita, bahkan dari orang yang sangat dekat dengan diri kita. Kebaikan tidak dihargai, hati kita tidak dijaga, ya. Maka jadikan itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita spesial di hadapan Allah. Bahwa boleh kau berharap kepada manusia, boleh kau mengharapkan kau memiliki tempat yang istimewa, yang spesial di hati manusia, tapi ternyata kau nggak dapatkan. Jadi yang paling utama yang kita kejar adalah kita harus spesial, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa? Ya udah. Berarti kalau manusia tidak menghargai apa yang kita lakukan, tidak menjaga perasaan kita, kembalikan kepada Allah. Jangan murka, jangan kecewa. Kecewa mungkin kita kecewa sebagai makhluk, tapi kecewaan itu tidak menjadi penyebab kita kecewa kepada takdir Allah. Karena yang kita harapkan bahwa kita ingin menjadi manusia yang spesial, bukan di hati Allah ya. Ingin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu berharap spesial di hati manusia, apakah itu suami, apakah itu istri, karena semua bisa berubah. Bahkan kebaikan kita pun tidak dihargai. Nah, kalau itu terjadi, ingat, yang paling utama kita kejar adalah spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'fu wa tasfahu
Kalau engkau mampu memaafkan, berlapang dada, ikhlas dan redha, itulah yang terbaik. Jadi Bunda Darmi, jadilah orang yang dibanggakan oleh Allah. Katakan bahwa mungkin orang lain nggak akan kuat menghadapi seperti ini, tapi saya akan sabar, saya akan kuat agar dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lewat itu mungkin Allah akan mengangkat derajatnya Bunda. Ya, ikhlas, redha, sabar, itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdoa selama ruh masih dikandung badan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, kelembutan hati terhadap pasangan kita sehingga dia menyadari bahwa dia pernah berbuat kesalahan, yang mana kemudian dia harus mengakui kesalahan itu. Ya, ya, di antara karakter manusia, khususnya laki-laki, adalah sulit untuk mengakui kekhilafannya. Sulit untuk mengakui kesalahannya, walaupun di dalam hati kecilnya sebenarnya, iya ya, kan mungkin ini menyakiti. Tapi untuk mengungkapkan itu, kadang dia nggak mengakui. Itulah salah satu karakter laki-laki. Semoga Allah berikan hidayah. Amin, amin. Bunda ya. Barakallahu fikum, jazakallah khairan katsiran Tuan Guru yang sudah berbagi hikmah di pagi ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan apa catatan penting tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru, salah satunya menjadi seorang wanita atau istri pemenang. Kemudian juga ada catatan-catatan penting tentang bagaimana memahamkan cinta terhadap diri kita, bahwa kita sesungguhnya adalah ketika kita memahamkan cinta, maka yang sesungguhnya kita perhatikan adalah sebab-sebab hadirnya cinta, yaitu adalah kebaikan dan akhlak yang mulia. Dan disitulah sesungguhnya akan lahir cinta yang tentu mudah-mudahan cinta yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang perilaku anak-anak kita yang kata Bunda Nadia ini anak Gen Z ya. Kalau soal cinta itu dimanapun sama saja ya. Karena Ibnu Qayyim pun pernah menyatakan soal cinta atau kasmaran ini, mengutip salah satu pendapat seorang arif dalam kitab Ad-Dawa, bahwa hubuka syai'a tusimu wa tu'mi wa tusim, gitu ya. Bahwa cintamu terhadap sesuatu itu bisa membutakan dan juga bisa menulikan. Artinya memang dimanapun, kapanpun, zaman apapun, ketika kasmaran itu sudah menguasai hati kita dan kita akan melalaikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau jika kepada Allah, maka itulah akan terjadi perilaku-perilaku yang seperti yang kita saksikan saat ini, dan juga itu terjadi di hari-hari yang lalu pun, di masa-masa yang lalu pun sama. Bahkan ketika kitab ini ada Ad-Dawa ditulis oleh Ibnu Qayyim berabad-abad yang lalu, tetap sama tentang perilaku kasmaran ya, yang memang menjadi salah satu yang melalaikan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah mudah-mudahan nih bagian yang terus kita ingatkan tentang bagaimana hadirnya cinta di rumah tangga kita, wabil khusus gitu, yaitu dengan cara kita melahirkan kebaikan-kebaikan dan tentu menghadirkan cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi sebuah pondasi yang paling utama. Karena seperti tadi sebagai closing statement dari Tuan Guru, maka jadilah orang yang spesial di mata Allah, di hadapan Allah. Jadilah orang yang spesial di sisi Allah. Maka itulah yang paling utama, mendapatkan cinta dari Allah. Sudah cukuplah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan pegangan untuk kita bisa dapat keselamatan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.